pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tabrak truk mogok, seorang pengemudi pick-up di Samarinda terjepit di dalam mobilnya. Kaki satu dari 3 pencuri motor di Samarinda ditembak polisi. 8 caleg di Tarakan mencari keadilan menyusul rencana pemilu ulang. Tertati-tati, begitulah kondisi 1 dari 3 tersangka pencuri sepeda motor di wilayah hukum Polsekta Sungai Pinang, Samarinda. Itu terjadi setelah salah satu kakinya ditembak petugas. Bersamanya disita barang bukti belasan sepeda motor hasil mencuri. Tapi banyak kunci kan, Bang? Banyakin aja. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, perkara pencurian ini terungkap setelah polisi di wilayah Sungai Pinang menerima laporan kehilangan motor di Jalan Pemuda 4 Blok D pada Selasa dini hari 4 Juni 2024. Untuk kronologis peristiwanya ini berawal dari adanya laporan polisi terkait dengan pencurian kendaraan bermotor pada tanggal 4 Juni tahun 2024 di Jalan Pemuda, Kelurahan Temindung, sekitar pukul 03 WITA. Ini dengan kendaraan yang hilang itu sepeda motor Nmax. Berawal dari kejadian tersebut dilakukan penyelidikan oleh rekan-rekan unit reskrim Polsek Sungai Pinang, kemudian berhasil mengamankan beberapa pelaku. Salah satu pelaku yang pernah dipenjara untuk kasus serupa menyatakan, motor tersebut dicuri berdasarkan pesanan. Umumnya aksi tersebut dilakukan dini hari. Nantinya motor curian ini akan dikirimkan kepada pemesan di wilayah Kutai Timur. Jadi dia mencuri, datangi Mas. 14 motor. Dari kapan? Tahun kemarin 2023. Tahun ini semua? Ya, tahun ini Kak. Tahun ini. Kenapa ngincar Nmax semua? Banyak ngincar Nmax. Pesanan Pak. Hah? Pesanan. Pesanan. Oh, dibawa kemana? Dibeli kemana? Dijual kemana? Ke kebun? Iya. Kebun ya? Daerah mana, Mas? Di Karangan Pak. Karangan, Hutim? Iya. Oh. Berapa dijual? 3,5. 3,5. Itu rata-rata kuncinya tertinggal atau dibongkar kuncinya? Dorong Pak. Oh, didorong dulu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tiga pria yang mengenakan baju tahanan ini merupakan tersangka narkoba. Ketiganya dihadirkan untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti berupa 200 paket kecil sabu-sabu dan 1 bungkus besar dengan berat 1 kg. Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Kaltim, Kompol Reski Setia Dewanto menyatakan, 3 tersangka ini diringkus di wilayah Samarinda pada bulan Mei 2024. Awalnya polisi menangkap Anto dan Hamsa yang membawa ratusan bungkus kecil sabu-sabu siap edar. Setelahnya Sukron
diringkus bersama barang bukti 1 kilogram. Diamankan 3 orang tersangka dengan inisial berdasarkan LP nomor 50 yaitu inisial A dan H. Kemudian untuk LP nomor 55 dengan inisial S yaitu sebanyak 200 poket, di mana kita ketahui bersama di Samarinda telah terjadi tempat terjadi transaksi narkoba dengan poket kecil, dan ini sangat meresahkan. Banyak laporan yang kami dengar sehingga kami dari Subdit 2 perlu mengambil tindakan tegas terhadap peredaran narkoba ini. Selanjutnya barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air lalu dibuang ke kloset. Sedangkan 3 tersangka kini terancam hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Oke. 5 pekerja hutan tanaman industri di Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur dapat bernapas lega. Ini setelah Kejaksaan membebaskan mereka melalui mekanisme restoratif justice. Kasipidum Kejari Kutim Bayu Fermadi menyatakan perkara ini bermula saat kelima pelaku bekerja di areal petak 48D zona 20 Desa Benua Baru tahun 2023. Di sela pekerjaannya, ketiganya ternyata menerima pekerjaan lain berupa pembersihan lahan warga seluas 2 hektar. Pihak perusahaan keberatan karena alat yang digunakan adalah miliknya. Perkara itu pun dilaporkan ke polisi. Bersedia hadir pada pertemuan. Penyidik Kejari yang menangani perkara berupaya memediasi hingga didapat kesepakatan bahwa perusahaan telah memaafkan para pekerja. Haryono Pamulia hadir pada pertemuan. Selesai perjanjian kontrak selesai, ada salah satu warga di Desa Benua Baru tempat petak pembuatan pembangunan HTI dari PT Rimba Nusantara, tanpa sepengetahuan perusahaan, permintaan bantuan dari masyarakat, salah satu warga di sana atas nama Saudara Arif dilaksanakan dengan perjanjian. Setelah selesai dilaksanakan bantuan pembersihan lahan milik Saudara Arif yang 2 hektar sekitar wilayah daerah Desa Benua Baru tersebut, mendapat ongkos kurang lebih total 4 juta rupiah. Pelepasan kelimanya dari jeratan hukum ditandai dengan pelepasan rompi tahanan. Sebelum meninggalkan tahanan, para pelaku diminta tidak mengulangi perbuatannya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Bebas ya.